Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah hadir ada Bang Yayan, ada Bang Herdi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosedur mengenai mati total. Jadi bagaimana tahap-tahap kita dalam mengerjakan mati total. Harapannya tentu nanti tidak ada kesalahan dalam penanganan. Ya, seperti itu. Baik kawan-kawan sekalian, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja ya. Jadi dalam menangani mati total ini tentu harus berhati-hati. Artinya begini, tidak asal judge, tidak asal klaim, oh ini mati total, IC dan lain sebagainya. Jadi tidak begitu kita dalam mengerjakan handphone. Harus tahap demi tahap, tentu dengan pengecekan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek kerusakan mati total ini menggunakan power supply. Ya, ini gambar hanya pemanis saja ya, ilustrasi saja gambar power supply. Kalau di sini kan voltage-nya sampai 15 volt, nggak mungkin. Jadi kita beri tegangan ini handphone yang kita anggap mati itu dengan besar tegangan kurang lebih 4 volt. Nah di sini banyak bahan yang sudah saya siapkan, yang sewaktu-waktu ya nanti bisa kita lakukan pengecekan. Jadi ketika kita kedatangan tamu, kedatangan pasien mati total ya, harus kita cek dulu menggunakan power supply seperti ini. Saya siapkan dulu satu buah tampilan tambahan. Oke, ini oke. Oke, sudah saya tampilkan untuk power supply-nya. Jadi ketika kawan-kawan menghadapi kasus mati total, alat yang paling pertama kali kita pegang ya, jangan menggunakan USB adapter dulu ya. Jadi banyak yang salah kaprah ketika pengecekan mati total, yang diambil itu produk skematik atau USB adapter atau charger dokter. Jangan. Jadi yang harus kita ambil pertama kali adalah power supply. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali memang saya siapkan mesin. Tadi udah saya pilih-pilih. Tadi sempat live juga sebentar di Facebook, di YouTube, cuman karena ada tiba-tiba ada gangguan putus ya. Putus, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Nah, jadi yang contoh nih seperti ini ya, contoh seperti ini. Ketika ada barang datang, kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa misalnya ya. Contoh ini belum ada labelnya ini kan ya, kita ambil power supply, kemudian ini kita beri tegangan, merah hitamnya langsung di pojok seperti ini, tekan on off, tekan on off. Nah, ini satu kondisi seperti ini, ada arus nih gitu kan. Jadi kawan-kawan nanti ini akan kita kelompokkan
mati total ini akan kita kelompokkan menjadi beberapa kondisi. Menjadi beberapa kondisi. Yang penting hasil pengecekan power supply dulu yang harus kita biasakan. Seperti ini. Oh, kita lihat ini. Wah, ini hidup nih Mbah, gitu kan ya. Ya sudah, kalau hidup. Berarti tidak kita lanjut yang ini. Yang ini hidup nih. Normal. Ini kita kasih label dulu ya. Arus normal. Sekalian pengecekan. Jadi kawan-kawan, saran saya nanti sering-seringlah berlatih menggunakan barang-barang bangkai kanibalan seperti ini ya. Sering-sering berlatih sehingga nanti kawan-kawan instingnya tuh jadi. Ini ada yang sudah dicek ya. Ini apa nih? Stuck 197, stuck 184, arus 022, stuck. Ini rata-rata stuck ini ya. Ya, stuck sudah di label ini. Nanti tinggal kita pilih. Arus gantung, arusnya tidak ada sama sekali. Nih, tidak ada arus sama sekali. Arusnya normal ini. Nah, ini apa ini? Ini belum ada label ya, belum ada labelnya. Begitu diberi tegangan, arusnya langsung 0,001 ya. Tuh, ini kita on kan, masih mau naik dari ya. Nah, padahal seharusnya ini 0 ya, seharusnya 0, seharusnya 0. Ini 0,001. Berarti kondisi seperti ini short sebelum on dan shortnya kecil. Nih, coba kita lihat lagi. Ini belum ada labelnya nih. Ini tekan on off. Oke. Tekan tahan sebentar, lepas. Arusnya drop nih. Nah, naik di arus 97. Lepas on off, drop lagi. Nah, kita label dia. Ini saya suka milih model-model seperti ini. Kenapa? Ya, beli mesin kayak gini karena enak waktu pengecekan. Konektor baterainya masih belum tanam ya, baterainya belum tanam. Ini arus naik 0,098, drop. Catat. Nanti tinggal waktu pengecekan atau waktu praktek masing-masing jenis atau macam-macam kerusakan matot dari berbagai macam jenis arus. Nah, kita tinggal pilih mesin yang mana. Nah, ini tidak ada arus sama sekali. Ya, tidak ada arus sama sekali. Nah, ini nanti kita jadikan bahan boleh nih. Tidak ada arus sama sekali. Tidak ada arus. Ya, di sini kawan-kawan harus membedakan mana istilah arus ya, mana istilah tegangan. Oke. Ini saya lagi nyari berbagai macam jenis arus, terutama nanti ini yang mau saya cari. Nah, ini nih yang kita cari ya. Ini yang kita cari. Short sebelum on. Ya, short sebelum on. Ini SOP-nya yang akan kita sampaikan pertama kali. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, ketika kita
beri tegangan, ya. Nah, ini abaikan ini ya, abaikan cek USB adapter ini abaikan. Nah, yang harus kita lakukan, kita menggunakan power supply, lalu kita beri tegangan 4 volt. Kabel merah di VBAT dan kabel hitam di ground. Intinya kita harus melihat pergerakan arus. Handphone yang normal, ketika diberi tegangan pertama kali ya, belum di on kan, arusnya seharusnya adalah 0. Ya, harusnya adalah 0. Jadi jika ada arus langsung naik, maka kondisi tersebut berarti ada komponen yang short. Short di mana? Di jalur VBAT dan VPHP WR-nya. Jadi solusinya harus kita cari terlebih dahulu komponen yang short tersebut. Nah, ini yang akan kita lakukan ya. Ini yang akan kita lakukan, kita dapat kasus seperti ini. Ini yang pertama. Ini kita belum tekan on off loh ya. Belum tekan on off, sudah ada kenaikan arus. Maka ini harus kita selesaikan. Nah, ini harapan saya kawan-kawan betul-betul menyimak, karena ini penting banget. Sudah hadir juga ada Bang Abdul Rohim, Bang Pandu, Bang Nasrun, Bang Bian-Bian, Bang Andri Sugianto, Bang Heri, Bang Sugeng, Bang Novita, Sofia El Napitupulu. Kemudian ada Bang Hivi, ya, sudah hadir. Nah, ini yang akan kita selesaikan nih, kawan-kawan. Bagaimana kita menemukan shortnya? Ya, bagaimana kita menemukan shortnya? Memang ada beberapa cara ya, ada beberapa cara yang akan kita lakukan. Ada beberapa cara. Ya, ini kita next ya ininya. Nah, yang pertama kita cari dulu tersangkanya. Tersangkanya. Ini handphone apa nih? Gitu kan ya. Ini handphone apa? Untuk mengetahui ini handphone apa, ini kan agak beda nih ya. Nah, ini kita cari tahu dulu. Ya, kita cari tahu dulu pakai Google Lens. Oke, sudah ketemu. Ini Grand Prime, Samsung Grand Prime. G530 ya, Grand Prime ini G530. Nah, tentu harus kita siapkan apa? Bitmap ya. Kawan-kawan, untuk memastikan misalnya nih istilah-istilah di Samsung Grand Prime, J1S, ini handphone jadul sih ya, atau yang baru-baru S berapa. Setiap produk Samsung ada produk kodenya ya, ada produk kodenya. Jadi untuk mengetahuinya, kawan-kawan bisa cek di Google dengan cara masukkan nih, misalnya Samsung Grand Prime tadi ya, Grand Prime GSM Arena, seperti ini. Nah, untuk mengetahui kode produknya, tipe berapa dia ini? SMG530 ya, SMG530. Nih, jadi mudah seperti itu. Kemudian, nah barulah kita buka di Borneo ya, kita buka di Borneo, kita cari Samsung G530. Ini ada. Nah, G530 apa yang mau kita lihat ini? Kita buka dulu hardware solution deh, hardware solution, cari charger data.
Cari charger data. Kenapa cari charger data? Karena di sini kita bisa menemukan satu jalur VBAT. Ya, jalur VBAT. Nah, ini jalur VBAT-nya, jalur baterai. Jalur plusnya baterai. Kemudian kita juga bisa menemukan nanti di sini jalur VPH PWR. Mana nih? Di sini VBus, VSys, USB. Ada nggak di sini dia? Ini. Ini ya, jalur VPH PWR. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa langkah-langkah kita dalam menemukan short sebelum on, ya, kita klik dulu di bitmap, cari konektor baterai yang plus. Nah, ini kan kita sudah dapat, sudah ada hardware solusinya, tapi bukan bitmap ya, bukan bitmap. Nah, ini kita buka bitmapnya. Bitmapnya kita buka, klik. Nah, kita cari konektor baterai. Oke. Nah, ini konektor baterai yang plus. Ya, ini konektor baterai yang plus. Sayangnya bitmap ini nggak bisa kita putar ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, garis-garis yang tampak di sini merupakan jalur VBAT. Jalur VBAT. Dan jalur VBAT inilah tersangka dari kasus short sebelum on. Ya, kasus short sebelum on. Segitu banyaknya kan ya. Banyak banget nih. Ya. Banyak banget. Nah, terus gimana, Mbah? Kalau udah segini banyaknya, emang kita cek satu persatu? Ya iyalah. Masa iya dong? Jadi mau tidak mau ini kita cek satu persatu. Adakah komponen-komponen pasif di area ini, ya, di area VBAT ini, yang nantinya kalau kita cek menggunakan dioda mode, kedua kakinya ini ground. Kedua kakinya ground. Jadi harus kita cek satu persatu. Nah, di sini sudah saya sampaikan juga ini ya. Jadi solusinya untuk short besar ya di atas 100, cari komponen yang panas lalu diangkat dan perhatikan arus apakah ada perubahan atau tidak. Jika short hilang, maka yang konslet bukan komponen tersebut. Ini prosedurnya. Nah, yang kedua yaitu kita cari komponen pasif yang kedua kakinya ground, lalu angkat, dan setelah kita angkat tadi, kita lihat apakah kondisinya masih sama. Kondisinya masih sama. Nah, tentu di PCB yang tadi kita siapkan ini, ya, sudah. Nah, kita cari nih berdasarkan bitmap tadi. Ya. Oke. Nah, jadi langsung ya kita cari saja berdasarkan bitmap, ya, berdasarkan bitmap ini kita cek, ya, pelan-pelan lah, ya, kita pelan-pelan kita cek. Enaknya ini menggunakan mikroskop ya, menggunakan mikroskop. Kemudian ini sebentar saya siapkan mikroskopnya dulu. Kemudian
Bentar, saya switch dulu. Oke, nah kita mulai dari konektor baterai tadi di sini. Oh iya, ini nampaknya ya, supaya memudahkan. Ini kan masih tertutup ya, tertutup kaleng-kaleng. Padahal di sini ada yang di bawah kaleng ya. Maka ini kaleng ini harus kita bongkar terlebih dahulu. Untuk bongkar kaleng, kawan-kawan bisa menggunakan dua alternatif, dua pilihan. Nah, pertama, kawan-kawan bisa menggunakan tang potong. Menggunakan tang potong seperti ini. Ini kita bongkar saja ya. Kita bongkar. Jadi kalau dia tidak full, maka lebih mudah menggunakan tang potong tentunya. Tapi kalau full, ya blower menjadi alternatif. Nah, ini kita lucuti dulu kaleng-kalengnya. Oke, satu. Nah, jadi kalau udah kasus short ini, kaleng-kaleng ini harus dibuka semua kawan-kawan. Ditelanjangi dia.